Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, G. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Fenty. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya berdoa terlebih dahulu. Minta bantuan dan bimbingan orang tua di rumah ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran ketiga. Mari kita mulai pembelajaran. Simak video-videonya dan kerjakan tugas sesuai petunjuk. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran, silakan kalian buka buku tema halaman 73. Di situ terdapat teks bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumahnya. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kalian bisa menirukan gerakan kucing dalam gerakan tarian. Nah, yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Dan yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Dongeng ini berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Ada di buku tema halaman 75. Pengarangnya anonim, artinya tidak diketahui nama pengarangnya. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong tadi. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta.
Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sumber dari rumahDongeng.com. Pesan apa yang terdapat pada dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau? Baik anak-anak, pesan yang dapat kita ambil dari Kisah Petani dan Anak Harimau adalah kita harus membantu siapa saja yang sedang kesulitan, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Silakan buka buku tema halaman 77. Di sana terdapat teks bacaan. Mari kita baca bersama. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal di bawah ini. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini, Benny mengumpulkan telur-telur ayamnya di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kita buat kotaknya dulu ya. Kotaknya kita buat ada 5. Yang diketahui bahwa Benny memiliki 20 telur ayam. Nah, di setiap kotak kita isi 1 telur. Nah, di sini kita isi 1 lagi. Nah, masing-masing kita isi 1 ya. Nah, ternyata baru ada 5 telur. Padahal kita harus mengumpulkan 20 telur. Kita isi lagi setiap kotaknya. Nah, kita isi satu-satu ya. Jumlahnya ada 10. Padahal yang kita butuhkan adalah 20 telur. Jadi kita isi satu persatu lagi pada 5 kotak tersebut. Nah, ternyata jumlahnya baru 15 anak-anak. Yang dibutuhkan adalah 20 telur. Jadi kita isi 1 lagi. Nah, satu persatu dalam kotak ya. Baik. Nah, ternyata 20 telur apabila ditempatkan pada 5 kotak, satu kotaknya berisi 4 telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi berapa telur anak-anak? Benar sekali. Jadi setiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 dikali dengan 4 sama dengan 20. Dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.